kita bertemu lagi di materi tentang trigonometri. Ini masih mengenai pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA bagian bab trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri umumnya ada 3, yaitu berikut ini. Pertama, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian sekan kuadrat alfa minus tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Dan kosekan kuadrat alfa minus kotan kuadrat alfa sama dengan 1. Untuk mengingatkan kembali, sekan adalah kebalikan dari cos, tan adalah sin dibagi dengan cos, kosekan adalah kebalikan dari sin, dan kotan adalah kebalikan dari tangen. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan rumus ini? Berikut pembuktiannya. Jika kalian masih ingat pada saat mempelajari tentang trigonometri sebelumnya, mengenai perbandingan trigonometri, di sana ada suatu lingkaran di mana kita akan menarik suatu garis lurus yang merupakan jari-jari lingkaran tersebut, dan ini adalah R ya, atau jari-jari. Misalkan R tersebut nilainya 1 di sini supaya mempermudah perhitungan ya. Maka ketika kita menarik garis dari titik pusat ke sisi lingkaran akan membentuk suatu segitiga, di mana panjang sisi di depan sudut alfa ini adalah Y karena ia berada di sepanjang sumbu Y, dan sisi yang berada di samping alfa adalah X karena ia berada di sepanjang sumbu X. Mari kita ingat kembali rumus perbandingan trigonometrinya, di mana sin alfa adalah panjang sisi di depan alfa ya, yaitu Y per sisi miring, yaitu R. Karena R di sini 1, maka jadinya Y per 1, atau berarti sin alfanya sama dengan Y. Lalu cos alfa itu sama dengan panjang sisi di samping alfa, yaitu X, dibagi dengan sisi miringnya, yaitu R. R-nya adalah 1, sehingga cos alfa itu sama dengan X. Kemudian tangen alfa adalah panjang sisi di depan alfa, yaitu Y, per panjang sisi di samping alfa, yaitu X. Jadi tangen alfa itu sama dengan Y per X. Bisa kita buat menjadi sin alfa per cos alfa, karena Y adalah sin alfa yang ada di sini ya, dan X adalah cos alfa. Kemudian kita ingat juga tentang teorema Pythagoras, yaitu suatu segitiga siku-siku yang mempunyai sisi tegak, sisi miring, dan sisi datar. Dan ada suatu sudut alfa ya. Nah, rumus Pythagoras sendiri adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Sisi tegak di sini bisa berarti sisi di depan sudut alfa, dan sisi datar di sini bisa berarti sisi di samping sudut alfa. Nah, kedua rumus ini akan kita gunakan untuk mencari bagaimana cara mendapatkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Bagaimana? Misalnya kita mau mencari sisi miring ya, seperti ini. Lalu kita balik saja supaya lebih mudah nanti perhitungannya. Kita masukkan tadi
X-nya itu adalah cos ya. Jadi kita ganti X di sini dengan cos alfa. Y adalah sin alfa. Jadi kita ganti Y di sini dengan sin alfa. Dan nilai R-nya adalah 1 ya. Maka di sini R-nya kita ganti dengan 1. Nah, di sini sudah terlihat cos alfa kuadrat plus sin alfa kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kita sederhanakan. Nah, jangan lupa ya, bentuk dari cos alfa dikuadratkan itu sama saja dengan cos kuadrat alfa. Jadi yang dikuadratkan itu tetap cos alfanya, bukan dari cosnya ya. Nah, cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita rapikan menjadi sin kuadrat alfa plus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kedua rumus ini sama saja ya, hanya beda posisi antara cos dan sinnya. Terbukti bahwa kita dapatkan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Bagaimana dengan yang secant kuadrat alfa minus tangen kuadrat alfa sama dengan 1? Kita buat seperti ini. Misal yang akan kita cari adalah sisi datarnya. Berarti kan X kuadrat sama dengan R kuadrat minus Y kuadrat. Kita balik posisinya, tukar ya. Jadi R kuadrat minus Y kuadrat sama dengan X kuadrat, sama saja ya. Seperti tadi, kita masukkan nilainya. R adalah 1, Y adalah sin alfa, dan X adalah cos alfa. Nah, seperti yang di atas tadi, mau kita buat hasilnya juga 1. Bagaimana membuat cos alfa kuadrat ini menjadi 1? Mari kita bagi semuanya dengan cos alfa kuadrat, sehingga menjadi seperti ini. 1 kuadrat dibagi dengan cos alfa kuadrat, sin alfa kuadrat kita bagi juga dengan cos alfa kuadrat, dan cos alfa kuadrat sendiri kita bagi dengan cos alfa kuadrat. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sin alfa kuadrat per cos alfa kuadrat bisa kita gabung menjadi sin alfa per cos alfa yang dikuadratkan. Ingat bahwa 1 per cos alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa. Dan sin alfa per cos alfa adalah tangen alfa. Jadi bisa kita ganti sin alfa per cos alfa di sini menjadi tangen alfa. Sehingga kita dapatkan 1 per cos alfa kuadrat sama dengan secant kuadrat alfa. Sin alfa per cos alfa dikuadratkan itu sama dengan tangen kuadrat alfa. Sedangkan cos alfa kuadrat dibagi cos alfa kuadrat sama dengan 1. Sehingga didapatkan rumus secant kuadrat alfa minus tangen kuadrat alfa sama dengan 1. Terbukti ya rumusnya. Jika kalian mencari Y dan menggunakan rumus Pitagoras seperti di sini, maka nanti akan kalian dapatkan juga rumus seperti ini. Cosecant kuadrat alfa minus kotan kuadrat alfa sama dengan 1. Mari kita simak contoh soal yang pertama seperti ini. Untuk suatu sudut X dan Y berlaku sistem persamaan berikut, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat Y sama dengan 3/2A, dan ada satu lagi persamaannya, cos kuadrat X plus sin kuadrat Y sama dengan setengah A kuadrat. Yang ditanya adalah jumlah semua nilai A yang mungkin untuk sistem persamaan di atas. Nah, kuncinya adalah kata-kata ini ya, jumlah semua nilai A. Sehingga kita harus menjumlahkan sistem ini supaya kita dapat jumlah
A-nya menjadi seperti ini. Nah, kita jumlahkan sistem persamaannya persis seperti proses eliminasi ya. Kalau di sistem persamaan linear, dua variabel. Kita tambahkan menjadi begini. Jadi, sin kuadrat X plus cos kuadrat Y ditambah cos kuadrat X plus sin kuadrat Y, ini ya, sama dengan 3/2A ditambah setengah A kuadrat. Nah, sesuai dengan prinsip dari identitas trigonometri bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ingat, di sini sama-sama alfa. Jadi kita atur di sini supaya X bertemu dengan X dan Y bertemu dengan Y agar menjadi rumus identitas. Kita atur posisinya. Jadi sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X ya, kita geser. Kemudian ditambah sin kuadrat Y plus cos kuadrat Y-nya kita geser. Sehingga bisa kita buat persis menjadi rumus identitas. Nah, bagian ini bisa kita sederhanakan karena sama-sama penyebutnya 2, bisa kita gabung jadi 3A plus A kuadrat per 2. Karena sin kuadrat X plus cos kuadrat X di rumus identitas itu sama dengan 1, jadi kita tulis di sini 1 nilainya. Dan sin kuadrat Y plus cos kuadrat Y juga nilainya 1. Kemudian tinggal kita sederhanakan prosesnya, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, mau kita cari nilai A sehingga 2 yang ini kita pindah ke kiri ya. Jadinya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 kita geser ke kanan. Jadinya 3A plus A kuadrat min 4 sama dengan 0. Karena 4-nya sudah geser ke sana ya. Ini 0. Atau kita buat lebih cantik, posisinya A kuadrat plus 3A min 4 sama dengan 0. Sama saja ya, atas dan bawah ini. Nah, A kuadrat plus 3A min 4 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat yang bisa kita cari akarnya dengan cara pemfaktoran. Kalau kita faktorkan jadinya A plus 4 dan A min 1 sama dengan 0. Artinya A sama dengan min 4 atau A-nya sama dengan 1. Nah, kita ingat-ingat lagi di sudut istimewa, nilai sin itu paling tinggi adalah 1 dan paling rendahnya min 1. Nilai cos juga paling tinggi 1 dan paling rendahnya min 1. Sedangkan di soal ini adalah untuk permasalahan sin dan cos, sehingga nilai A-nya pastilah berada di antara min 1 atau 1. Jadi tidak mungkin min 4. Maka jumlah nilai A yang mungkin adalah 1. Kita ke contoh soal yang kedua. Simak pertanyaan berikut. Ada tentukan nilai A dari 2 tangan X per 1 plus tangan kuadrat X sama dengan 2A sin X cos X. Yang diminta, carilah nilai A ya. Mari kita proses. Nah, di sini ada 1 plus tangan kuadrat X. Kita ingat tadi rumus identitas trigonometri ada yang secant kuadrat alfa min tangan kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa kita tukar posisinya ya. Jadinya secant kuadrat alfa sama dengan 1 plus tangan kuadrat alfa. Ini minus tangan kuadrat alfanya pindah ke kanan. Jadinya positif ya.
Nah, lihat 1 plus tangen kuadrat alfa sama di sini juga 1 plus tangen kuadrat X ya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa 1 plus tangen kuadrat X ini sama dengan secant kuadrat X. Seperti ini. Nah, di sini satuannya apa? Di sini satuannya X ya. Jangan lupa kita sesuaikan dengan soalnya ya. Pakai variabel apa. Nah, lihat di sini adanya pakai sin dan cos, sehingga kita harus menyesuaikan sebelah kiri dan kanan ini sama-sama pakai sin dan cos juga. Jadi kita harus sederhanakan tangen ini menjadi bentuk sin dan cos, dan secant ini akan kita sederhanakan juga menjadi bentuk cos ya, karena secant adalah kebalikan dari cos. Sehingga bisa kita buat begini. Karena tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan secant alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Bisa kita simpulkan juga secant kuadrat alfa berarti ya 1 per cos kuadrat alfa. Jadi bisa kita buat tangen alfa di sini sesuai prinsip yang ini ya. Tangen X sama dengan sin X per cos X ya. Seperti yang ini analoginya. Dan secant kuadrat X itu sama dengan 1 per cos kuadrat X, seperti analogi yang di sini. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menaikkan 1 per cos kuadrat X-nya menjadi kali. Jadi, kalau pembagian ada pecahan di bawahnya, bisa kita naikkan menjadi kali, tapi dibalik ya posisinya. Sehingga cos kuadrat X per 1. Nah, ingat di sini ada cos kuadrat X dan ada cos X. Ini bisa kita coret 1 ya. Menjadi cos X. Ini ya, cos kuadrat X dibagi cos X, maka jadinya cos X ya. Nah, coba lihat di sini. Yang kita cari adalah A. Sehingga kita pindahkan saja 2 sin X cos X, 2 sin X cos X ini ke kiri. Menjadi seperti ini. Atau kita buat seperti ini supaya lebih cantik. Nah, coba lihat 2 sin X cos X dibagi 2 sin X cos X ya sama dengan 1. Sehingga nilai A adalah 1. Silakan coba sendiri soal berikut sebagai latihan. Demikian pembelajaran hari ini dengan tentang identitas trigonometri. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Sampai jumpa.